Tak seorang pun pulang. Tak seorang pun pulang. Tak seorang pun pulang. Aku harus jujur katakan, di sini tidak mudah, kawan. Dalam goncangan gerbong, kaki kereta bergetar menopang gerbong, menejar kritik tajam, angin berhembus menakutkan. Aku sedang di jalan, kawan, menuju sebuah impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di acara Malam Bersuara Melawan Kekerasan Seksual. Di mana dari tahun ke tahun kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan itu semakin meningkat. Artinya di sini Asahan adalah daerah yang pada saat ini mengalami yang namanya tsunami moral. Kenapa saya katakan tsunami moral? Karena hari ini tanpa kita sadari pemakaian ini tanpa disadari orang tua sudah memberikan virus yang sangat luar biasa terhadap kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual ini yang lebih bahaya lagi adalah dia tidak pandang dulu orang terdekatnya bahkan. Jadi kasus yang ada di sini mungkin ada. Kasus yang lebih besar lagi itu sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu ada di Kecamatan Cikempat, di mana seorang ayah kandung, paman kandung dan atau kandungnya melakukan persetubuhan terhadap anak yang masih berumur kurang lebih 8 tahun. Ini sangat miris. Artinya persoalan masalah moral ini bukan karena dia orang lain, tapi yang paling ditakuti adalah orang dalam. Saya mungkin juga yang lain ada di sini laki-laki yang bagi yang ayah, mohon maaf kalau punya anak perempuan jangan berpikir kita gampang sekali kita mencium atau memeluk anak kita. Malah kita sebagai orang tua harus diwaspadai. Kenapa? Karena mohon maaf hari ini kekerasan seksual tidak memandang dulu anak kandung ataupun anak tiri ataupun anak tetangga ataupun kemana tidak. Karena beberapa kasus yang terjadi yang sudah kami tangani bekerja sama kami dengan jajaran Polres Tahan, ternyata yang paling banyak dilakukan oleh orang terdekat daripada korban tersebut. Ini satu hal yang miris. Ini merupakan sindrom. Apalagi belum lagi kasus predator anak yang kemarin juga terjadi di salah satu kecamatan di Kabupaten Sahan, yaitu di Kecamatan Teluk Dalam, di mana seorang guru agama mensodomi muridnya. Nah ini hati-hati untuk kekerasan sodomi, rekan-rekan. Ini adalah cerita terakhir khusus bagi kita. Sodomi itu bisa menular, ya. Jadi bukan hanya sakit menular, tapi itu bisa menular karena itu sindrom. Korban sodomi itu biasanya mengalami yang namanya trauma psikis, trauma healing. Makanya mereka lakukan. Nah di sini ada nggak yang bilang apa? Ada nggak yang sudah mengalami itu? Ada nggak? Ada nggak, weh? Ini kan ini forum terbuka ini. Kalau ada bukan harus tepuk tangan. Jumpai saya, jumpai boros kita bina mentalnya. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan, dan mungkin teman-teman juga sama dengan pikiran saya. Kalau nggak sama, nanti teman-teman boleh bertanya. Pertama adalah sampai di mana kasus yang korbannya adalah anggota dari Posko Baju. Ini sudah LP, teman-teman. Pelakunya pun, yang diduga pelaku pun sudah di dalam penjara Polres Asahan, sudah di Polres Asahan. Mungkin sekarang sudah dilakukan dulu ya. Nah, sudah dilakukan dulu. Mungkin ketipkan. Yang kedua, saya melakukan pengaduan masyarakat tanggal 15 bulan Agustus di Polres Asahan melalui PPA. Kenapa saya ngaji? Karena saya bertanya, saya bukan keluarga korban. Ini kasus kedua yang kepala dusun di Nagabolon. Kenapa saya ngaji? Karena tadi saya bilang, Gus Dur pernah bilang, kita ini bangsa penakut, bangsa yang tidak ingin menghukum yang bersalah. Saya maju karena tidak ada satu tetangga pun yang berani menjadi saksi untuk membuat laporan. Dan pihak keluarga korban juga tidak berani melakukan pelaporan. Tapi dari 80% warga Nagabolon
mengkonfirmasi bahwa ini benar-benar terjadi. Jadi apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan secara hukum adalah melakukan pengaduan masyarakat. Jadi itu yang bisa kami lakukan. Bukan kami tidak ingin meng-LP-kannya. Makanya saya bilang, jika ada korban dan korban yang berani berbicara, keluarganya berani mendukung laporan 1 kali 24 jam, saya yakin Polres Sasan akan tidak pelaku. Tapi itu tidak terjadi, teman-teman. Maka disinilah kita ingin Ibu Kanit menjelaskan kepada kita bagaimana tahapan-tahapan itu terjadi, apa langkah-langkah ke depan yang akan kita lakukan. Untuk Ibu Kanit, saya persilakan. Pangkat itu jabatan Kanit PPA Polres Asahan. Bagaimana cara yang harus kita lakukan untuk melawan orang yang mau berbuat tidak senonoh dengan kita? Benar? Posisinya, namanya kita wanita. Kalaupun kita bepergian dengan kondisi situasi yang tidak memungkinkan untuk sendiri, jangan melakukan. Jangan keluar. Kalaupun keluar harus didampingi oleh teman. Perempuan sebagai pilar peradaban. Isi dari hatinya tak hanya asmara candu, namun arti dari sebuah kata tulus. Pengorbanan dalam setiap langkahnya, selalu terukir keberanian menghadapi segala badai, berusaha menjaga sebuah mahkota di atas kepalanya di malam yang gelap, menyinari jalan bagi yang terhimpit duka, yang selalu dianggap rendah, selalu dianggap pabrik peranakan, hanya sebagai pemuas nafsu kebijakan para tuan-tuan. Kehadiran kami yang selalu disepelekan. Mengapa? Mengapa? Kami kaum perempuan, kami juga tahu nikmatnya berdiri teguh tanpa harus kompromi waktu. Kepada perempuan masa-masa kini, jangan padamkan lilin-lilin yang telah kita nyalakan. Abaikan aungan-aungan macan yang telah terdengar. Kita adalah pencetak generasi. Harusnya kita tetap nyalakan api yang membara. Hak perempuan kita Andi Ramadhani. Di sudut kota kita saksikan seorang nenek mengendus kesakitan. Terlihat semaraknya kota. Anak muda kaya memamerkan mobil mewah, sementara Bunga, bocah naga bolon, berhenti sekolah. Bukannya kau sudah lihat hutan berganti pabrik, mahoni berbatang besi, para hewan panik, manusia mati kelaparan di tengah hutan nenek moyang. Yang hidup dipenjarakan, yang mati diabaikan. C2 Hulu, suku anak dalam, C9, Papua, Naga Bolon, Tobasa, Padang Mahodang, Aiknan Talu. Jerit tangis dianggap nada gamelan, alunan tidur penghuni istana. Genting jeritan mereka, nyaring di telinga, lapar tak tertahankan. Aku muak lihat penderitaan, maju atau mundur kawan, kematian pasti datang. Hidup harus berani kawan. Mari kita berjanji kawan, tak seorang pun pulang. Mari kita berjanji kawan, tak seorang pun pulang. Sama-sama. Mari kita berjanji kawan, tak seorang pun pulang. Mari kita berjanji kawan, tak seorang pun pulang. Terima kasih kawan-kawan. Selamat malam.